bersama-sama Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita akan dengar firman Tuhan dan saya memberi judul firman Tuhan ini, Allah sumber keperluan kita. Keperluan dan kebutuhan itu sama, saudaraku. Saya percaya setiap kita punya keperluan, punya kebutuhan. Bedakan antara keperluan, kebutuhan dengan keinginan dan kerinduan. Setiap orang, setiap manusia di dunia ini pasti ada keperluannya, ada kebutuhannya. Dan seringkali saudaraku dalam hidup kita, karena saking banyaknya keperluan dan kebutuhan kita lupa dari mana dan siapa yang memenuhi sebenarnya keperluan kita. Ada banyak orang sampai stres, ada banyak orang sampai melakukan segala cara, menghalalkan segala cara hanya untuk keperluan dan kebutuhannya. Padahal sebenarnya Allah sudah berjanji kepada kita bahwa Allah itu adalah sumber keperluan kita. Dikatakan dalam ayat yang barusan kita baca, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini adalah satu janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Dikatakan bahwa Allah menjadi sumber keperluan. Allah akan memenuhi segala keperluan. Allah memenuhi segala kebutuhan. Terbukti bahwa Allah tidak menciptakan manusia sebelum dia menciptakan kebutuhannya. Allah tidak menciptakan manusia sebelum ia menyediakan kebutuhannya. Saya yakin hidup saya juga demikian. Saya tidak akan lahir di bumi ini kalau Tuhan tidak siapkan dahulu keperluan saya. Saya percaya Bapak Ibu juga yang ada di sini, Tuhan tidak akan biarkan kita, Tuhan tidak ciptakan manusia sebelum ia menyediakan keperluan kita. Tetapi Allah itu luar biasa, saudara. Ia ciptakan dulu segala keperluan, fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Baru ia menciptakan manusia. Ini bukti bahwa sebenarnya sebelum kita lahir, bahwa Tuhan sudah menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Katakan amin. Hanya hari-hari ini, saudara, ada orang dan banyak sekali orang merasa bahwa keperluannya tidak cukup. Coba satu contoh saudaraku, kalau saudara makan, diundang makan di satu pesta. Berjejer makanan di situ. Ya, bisa dikatakan sampai 50 menu. Kira-kira saudaraku berapa banyak yang bisa Bapak Ibu makan? Ada 50 menu di situ. Saudara, kira-kira berapa banyak bisa saudara makan? Bisa makan semuanya 50 menu itu? Belum tentu. Kenapa? Ukuran perut kita hanya cukup untuk makan seadanya. Tidak ada di sini saudaraku yang bisa makan semuanya. Kenapa? Karena kalaupun makan semuanya saudaraku mau ditaruh di mana lagi? Artinya Tuhan menciptakan perut kita memang hanya untuk makanan secukupnya. Tetapi masalahnya saudaraku, ada banyak orang ketika melihat makanan seperti itu pingin makan, mau makan yang sana, mau makan yang ini, mau makan yang ini, mau makan. Sehingga semuanya mau makan rasanya. Dan ini namanya nafsu rakus. Dan saya katakan manusia modelnya seperti itu. Sudah ada rumah, pingin lagi 2 rumah. Sudah ada 2 rumah, pingin lagi 3 rumah. Padahal saudaraku, kita perlu rumah, kita perlu penginapan, kita perlu tempat berteduh. Itu hanya untuk meletakkan kemana udah cukup. Begitu kita meninggalkan dunia ini pun saudaraku, kita hanya punya rumah yang kecil mungil. Ukurannya 0,5 meter tingginya, paling 2 meter panjangnya. Segitu rumah kita nanti. Dan kita nggak bawa rumah yang besar, rumah yang gede. Demikian manusia, saudaraku.
terobsesi dengan duniawi ini. Padahal Tuhan menyediakan keperluan secukupnya. Katakan sama-sama secukupnya. Itu makanya di dalam Timotius dikatakan, sudah coba perhatikan dalam ayat ke-6, coba enak. Ya. Memang, nah ini dia. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Perhatikan, disertai rasa cukup. Cukup artinya saudaraku, sekeperluan kita, sekebutuhan kita. Ya, apa yang menjadi ya kebutuhan kita, keperluan kita secukupnya, itu pasti memberi keuntungan yang besar, kata firman Tuhan. Nah, artinya saudara, bahwa Allah sumber kebutuhan kita menyediakan secukupnya. Hidup kita itu begitu, saudara. Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan kita, segala keperluan kita. Ya, hanya masalahnya kita seringkali, saudaraku, tidak puas dengan apa yang Tuhan beri. Seringkali kita merasa bahwa kita mau semuanya, kita pingin lebih banyak lagi, kita pingin lebih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu saya bagi 3 poin saja hari ini. Kebutuhan itu yang disediakan Tuhan bagi manusia hanya 3 poin saja. Yang pertama, kebutuhan rohani. Matius 5 ayat 6 dia berkata, yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Matius pasal 5 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini dia. Yang pertama sebenarnya kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan rohaninya adalah lapar dan haus akan kebenaran. Kebutuhan. Hidup manusia itu ada 3 dimensi: roh, jiwa, dan tubuh. Setiap ini roh punya kebutuhan, jiwa punya kebutuhan, jasmani, tubuh punya kebutuhan. Dan 3 dimensi ini harus dipenuhi kebutuhannya setiap hari dan setiap saat. Dan salah satu kebutuhan rohani itu adalah dikatakan lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran, itu kebutuhan rohani kita, kebenaran. Saya membandingkan, saudaraku, orang yang lapar itu dengan orang yang tidak lapar, beda sekali. Ketika orang lapar, ingin mencari makan, ingin mencari minum, lapar dan haus. Dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa ketika Yesus dicobai, ya, ini berbicara waktu Yesus dicobai, dan Yesus berkata kepada iblis itu, ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Ini kebutuhan kita, rohani kita harus diisi dengan apa? Firman Tuhan. Dan yang ketiga, kebutuhan rohani, kebutuhan akan persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini kita baca Yohanes pasal 15. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Ada 3 kebutuhan rohani. Ya, bukan hanya 3, tetapi yang saya catat di sini ada 3. Coba Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia apa? Tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Perhatikan baik, saudaraku. Dikatakan bahwa kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak ada bersekutu dengan aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kebutuhan kita akan persekutuan dengan Tuhan itu adalah kebutuhan rohani kita. Bagaimana dengan kita? Seringkali, saudaraku, persekutuan kita ini kita abaikan. Kita hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, makanan kita, pakaian kita, apalagi rumah kita, masa depan kita. Itu yang seringkali yang selalu menjadi hal yang paling utama kita pikirkan. Padahal roh kita ada kebutuhannya.
Roh ini yang seringkali kita penuhi kebutuhannya, saudaraku. Dikatakan di sini bahwa apabila aku di dalam kamu dan aku di dalam aku dan kamu di dalam aku, ini artinya ada persekutuan dengan Tuhan. Dan dikatakan kalau kita udah bersekutu, maka akan ada buah. Makanya tidak heran banyak orang Kristen yang sudah ratusan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan, tidak ada berbuah. Kenapa? Karena tidak bersekutu. Kebutuhan akan persekutuan ini harus kita penuhi, Bapak Ibu. Jangan dianggap remeh. Ini kebutuhan rohani kita. Ya. Jangan hanya kebutuhan kita itu, seringkali waktu saya baca ayat tadi aja, kalau waktu saya baca ayat pertama tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Pikiran saya langsung, oh ini makanan kita, pakaian kita, rumah kita. Itu kebutuhan jasmani. Nanti kita bahas sekali di poin yang ketiga. Tetapi kebutuhan rohani ini yang paling penting dulu. Rohani ini harus disuplai dengan kebutuhannya. Lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu harus kita cari. Hidup benar, berkata benar, berpikir benar, berbuat benar. Mendengar juga benar. Jangan salah mendengar. Kadang saudaraku kita salah dengar. Berpikir positif, berpikir yang benar. Memahami dengan benar. Semuanya harus bertindak benar. Orang yang benar itu adalah orang yang rohnya disegarkan, dipuaskan, kata firman Tuhan tadi. Ya, orang yang kedua kebutuhan itu adalah firman Allah. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Makan firman Tuhan setiap hari. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang saat teduh sepanjang minggu ini. Minggu ini kita bicara di saat teduh kita mengenai apa kebanyakan? Anda berarti sudah bersaat teduh. Yang lain yang enggak saat teduh, apa ya? Apa ya? Ini. Beberapa minggu yang lalu, setiap minggu itu ada topik khusus. Saat teduh kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita bangun ya mendengar firman Tuhan setiap hari. Ada satu pendeta berkata, Pak Pendeta, Tuhan tidak lagi berbicara. Saya justru berkata, Tuhan masih berbicara. Bagaimana Tuhan berbicara? Yaitu melalui firman yang kita baca setiap hari. Teman saya pendeta itu berkata, udah cukup, gak ada lagi nabi, gak ada lagi rasul hari-hari ini. Karena sudah digenapi semua oleh Yesus. Tidak ada lagi suara Tuhan. Waduh, keliru saya bilang. Tetapi saya mau katakan Tuhan itu masih berbicara. Tuhan itu masih menyampaikan perintah-perintahnya, firman-Nya melalui Alkitab yang kita baca. Melalui saat teduh, melalui bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Di sana ada. Dan itu adalah kebutuhan rohani kita. Yang kedua, lanjut, gak lama-lama saudara. Yang kedua, kebutuhan jiwani. Matius 11 ayat 28. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini jiwani. Jiwa itu terdiri dari apa? Kehendak, pikiran, kehendak, dan perasaan. Pikiran, kehendak, dan perasaan. Itu jiwa kita. Siapa ini yang letih lesu dan berbeban berat? Ini yang punya tekanan jiwanya. Punya masalah dalam kehidupannya. Punya tantangan besar saudaraku dalam kehidupannya. Itu makanya dikatakan siapa yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Ya, Tuhan memberi kelegaan. Yang kedua, kebutuhan jiwani. Mazmur 23:3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, baru ayatnya ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku.
Menyegarkan di sini adalah waras. Menyegarkan di sini adalah sehat jiwanya. Ya. Sebenarnya saudaraku, manusia yang stres atau manusia yang tertekan hanya sedikit beda tipis dengan orang gila. Kenapa saya katakan begitu? Orang gila, saudara, ya mungkin stresnya lebih sedikit, dan orang yang tertekan sebenarnya hampir sama dengan orang gila. Kenapa? Karena jiwanya tidak waras. Ya, jiwanya tidak waras. Jiwanya, perasaannya punya beban berat. Jiwanya tertekan. Itu makanya dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Dia memberi kelegaan, memberikan kesegaran. Segar jiwa kita setiap hari. Mensana in corpore sano. Ada istilah dulu dalam bidang kesehatan. Artinya apa itu Bapak Ibu? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang waras, yang sehat. Artinya apa? Tubuh sehat, jiwanya juga sehat. Tapi saya mau katakan terbalik. Rohnya sehat, jiwanya lebih sehat. Katakan amin. Ya. Karena kadang saudaraku, kalau sehat pun tubuhnya, ada orang melihat sehat tubuhnya, tapi pikirannya kotor. Nah, ini namanya lebih parah. Orang sehat kuat ya saudaraku, makanannya sehat, pokoknya gak ada sakit penyakit saudaraku. Tapi jiwanya juga bisa sakit, bisa. Itu makanya bukan tubuh yang menentukan jiwanya sehat atau tidak. Tapi saya mau katakan justru terbalik. Rohnya yang menentukan jiwanya sehat atau tidak. Katakan amin. Kenapa? Karena dari dalam, bukan dari luar. Karena banyak orang saudaraku walaupun sehat tubuhnya, belum tentu sehat jiwanya. Walaupun itu pernyataan ada benarnya, tetapi tidak semuanya benar. Nah, itu makanya Yesus berkata bahwa akulah yang memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan kesegaran kepadamu. Datang pada Yesus. Dia memberikan kebutuhan jiwa saudara. Setiap beban saudara, setiap masalah saudara, asal engkau datang kepada Yesus, maka dia memberikan kelegaan dalam jiwa saudara. Katakan amin. Kenapa dikatakan ia membaringkan aku ke air yang tenang, saudaraku? Karena di situ ada ketenangan. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke air yang tenang, bukan air deras. Coba kalau saudara pergi ke air deras, gak nyaman di sana. Tapi dikatakan air yang tenang. Ini jaminan Tuhan bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ada orang sekalipun dia sakit, tubuhnya sakit, tapi jiwanya merasa tenang. Makanya saya katakan sekali lagi, tubuh tidak menjadi jaminan menentukan jiwanya sehat atau tidak. Walaupun ada benarnya, sekali lagi saya katakan, tetapi saudaraku, yang membuat jiwa kita bisa tenang ketika roh kita ada Kristus, ada Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, siapa ini yang letih lesu dan berbeban berat? Ini yang punya tekanan jiwanya, punya masalah dalam kehidupannya, punya tantangan besar saudaraku dalam kehidupannya. Itu makanya dikatakan siapa yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Ya, Tuhan memberi kelegaan. Yang kedua, kebutuhan jiwa nih. Mazmur 23 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, baru ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan di sini adalah waras. Menyegarkan di sini adalah sehat jiwanya. Ya.
Sebenarnya saudaraku, manusia yang stres atau manusia yang tertekan hanya sedikit beda tipis dengan orang gila. Kenapa saya katakan begitu? Orang gila saudara, ya mungkin stresnya lebih sedikit. Dan orang yang tertekan sebenarnya hampir sama dengan orang gila. Kenapa? Karena jiwanya tidak waras. Ya, jiwanya tidak waras. Jiwanya, perasaannya punya beban berat. Jiwanya tertekan. Itu makanya dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang memberi kelegaan, memberikan kesegaran, segar jiwa kita setiap hari. Mensana in corpore sano. Ada istilah dulu dalam bidang kesehatan. Artinya apa itu Bapak Ibu? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yang waras, yang sehat. Artinya apa? Tubuh sehat, jiwanya juga sehat. Tapi saya mau katakan terbalik. Rohnya sehat, jiwanya lebih sehat. Katakan amin. Ya. Karena kadang saudaraku kalau sehat pun tubuhnya, ada orang lihat sehat tubuhnya, tapi pikirannya kotor. Nah ini namanya lebih parah. Orang sehat kuat dia saudaraku, makanannya sehat, pokoknya gak ada sakit penyakit saudaraku. Tapi jiwanya juga bisa sakit, bisa. Itu makanya bukan tubuh yang menentukan jiwanya sehat atau tidak. Tapi saya mau katakan justru terbalik. Rohnya yang menentukan jiwanya sehat atau tidak. Katakan amin. Kenapa? Karena dari dalam, bukan dari luar. Karena banyak orang saudaraku walaupun sehat tubuhnya, belum tentu sehat jiwanya. Walaupun itu pernyataan ada benarnya, tetapi tidak semuanya benar. Ya. Itu makanya Yesus berkata bahwa akulah yang memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan kesegaran kepadamu. Datang pada Yesus. Dia memberikan kebutuhan jiwa saudara. Setiap beban saudara, setiap masalah saudara, asal engkau datang kepada Yesus, maka dia memberikan kelegaan dalam jiwa saudara. Katakan amin. Kenapa dikatakan ia membaringkan aku ke air yang tenang saudaraku? Karena di situ ada ketenangan. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke air yang tenang, bukan air deras. Coba kalau saudara pergi ke air deras, gak nyaman di sana. Tapi dikatakan air yang tenang, ini jaminan Tuhan bagi kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ada orang sekalipun dia sakit, tubuhnya sakit, tapi jiwanya merasa tenang. Makanya saya katakan sekali lagi, tubuh tidak menjadi jaminan menentukan jiwanya sehat atau tidak. Walaupun ada benarnya sekali lagi saya katakan, tetapi saudaraku yang membuat jiwa kita bisa tenang ketika roh kita ada Kristus, ada Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, kebutuhan jiwa ini apa lagi? Mazmur 92 ayat 15. Tolong dibaca ini. Coba dibuka Mazmur 92 ayat 15. Ayo kita baca sama-sama. Ya. 1. Coba ini ke atasnya. Ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Coba kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini adalah sebenarnya pengakuan dari pemazmur saudaraku, ya, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu pada masa tua pun mereka masih berbuah. Orang-orang yang takut akan Tuhan pada masa tua mereka menjadi segar. Kenapa dikatakan segar saudaraku? Ya karena memang jiwa mereka sehat.
Saya membaca beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu usianya 130 tahun lebih. Kurang tahu 30 berapa. Tetapi saudaraku, apa kunci? Setelah dicoba, diteliti dan ditanya, disurvei, kenapa dia bisa bertahan hidup sampai 130-an dan masih kuat, masih bisa jalan, masih bisa ngobrol, masih bisa mendengar dengan baik, bisa melihat dengan jelas. Lalu ditanya kenapa? Karena dia menghindari stres. Kebanyakan kita kan ketika kita banyak masalah, persoalan, kita pikirin itu. Kebanyakan orang banyak sakit sebenarnya karena pikirannya. Dokter asal saudara nanti datang ke rumah sakit ditanya begini-begini. Selalu dokter berkata memang itu awal dari penyakitnya adalah pikiran. Sekian persen diakibatkan karena pikiran. Kalau pikiran kita sehat, saudaraku, jiwa kita sehat, maka di masa tua pun kita menjadi segar. Katakan amin. Ini jangan lupa, ini kebutuhan jiwa ini. Jiwa kita, perasaan kita harus disuplai, harus dipikirkan. Banyak orang, saudaraku, sekali lagi saya katakan dari awal saya sudah singgung, bahwa akhir zaman ini orang cenderung mencari kebutuhan jasmani saja. Ada seorang bapak itu pendeta di Jawa Timur, udah tua umurnya. Dia bilang apa? Sudah 99 kali dia baca Alkitab. 99. Tinggal sekali lagi katanya genap 100 kali. Bagaimana caranya? Setiap pagi 5 pasal. Baru malam 5 pasal. Karena dia bilang begini, dalam kesaksian dia berkata begini, ini adalah makanan roh saya. Roh itu kasih makan juga. Ada kebutuhannya. Itu firman Tuhan tadi. Dan jiwa kita ya, harus dikasih makanan jiwa kita. Kebutuhan jiwa kita. Yaitu ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, di sanalah jiwa kita disegarkan, saudara. Yang ketiga, kebutuhan jasmani. Nah, ini dia kebutuhan jasmani. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan kelimpahan. Kelimpahan dalam bahasa aslinya, saudaraku, ibarat meluap. Ya, atau ibarat mengisi sebuah gelas dan itu meluap. Meluap itu, saudaraku, sudah lebih dari target atau melebihi kebutuhannya. Meluap. Meluap, itulah namanya melimpah. Ketika saudara mau hidup melimpah, itu pasti tidak hanya diri saudara yang dicukupkan, tapi keluar. Seringkali saudaraku, banyak orang gak menyadari sebenarnya hidupnya sudah meluap. Artinya apa? Ketika sudah lebih dari cukup, itu berarti itu untuk kebutuhan orang lain. Nah, dikatakan dalam kelimpahan atau melimpah, artinya lebih dari kebutuhannya, lebih dari cukup, lebih. Kalau makanya kehidupan seseorang yang lebih itu meluap. Kata Yesus, aku datang supaya kamu hidup dan berkelimpahan. Katakan amin. Saudara, bukan hanya sekedar hidup. Kebutuhan kita, saudaraku, dicukupi oleh Tuhan untuk hidup. Tetapi bukan saja hanya untuk hidup, berlimpah. Artinya apa, saudaraku? Ngerti maksud saya? Bisa berdampak bagi orang lain. Itu namanya melimpah. Bukan kaya dan berkata ini, lihat aku punya ini. Lalu, oh iya, kasih tahu ini, aku punya ini, aku punya itu, aku punya ini, aku punya itu.
toh mati juga nggak dibawa. Tetapi ketika engkau punya ini, punya itu, dampaknya melimpah itu adalah ketika kita peduli kepada orang lain. Memberi kepada orang lain. Kepada yang berkekurangan, kepada yang kesulitan. Itu namanya melimpah. Lalu dalam Mazmur pasal 23 ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Tuhan itu membaringkan kita di rumput yang hijau. Artinya itu makanan seger. Bukan makanan basi. Bukan rumput kering. Coba saudara bawa kambing domba ke rumput kering. Mau makan apa? Gak bisa. Nah Tuhan juga demikian. Dikatakan bahwa aku dibaringkan di rumput yang hijau. Sebenarnya Tuhan membaringkan kita di tempat yang nyaman, enak, berlimpah, dan diberkati. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Negara kita ini adalah negara yang subur. Saudara tanam, nggak usah tanam, lempar ubi di sana, ubinya tumbuh. Di tempat lain, kalau saudara tidak gali bagus-bagus, kasih pupuk, kemudian siram setiap hari, lempar aja batang ubi, itu pasti tumbuh dan pasti berhasil. Itu buktinya bahwa negara kita subur. Tapi kalau ada orang di negara yang subur lalu kelaparan, itu namanya pertanyaan besar. Ada yang salah di situ. Negara kita, bumi kita sangat subur. Jangan bilang lihat burung di udara tidak pernah meminta, tidak pernah menanam. Tetapi diberikan makan oleh Bapakku di sorga. Benar, tapi jangan lupa burung tidak pernah disuapin oleh Tuhan. Buktikan sama saya di mana ada burung yang pernah disuapin oleh Tuhan. Bukan, nggak ada pernah saya lihat. Itu burung pagi-pagi dia cari makan. Memang benar firman Tuhan nggak salah. Bumi kita subur, tanah kita subur, negara kita diberkati oleh Tuhan. Makanan melimpah di bangsa ini saudaraku. Tidak pernah kekurangan. Tapi kalau ada yang sampai kekurangan, itu karena bukan salah Tuhan. Jangan salah, oh Tuhan gak adil. Gak kerja. Makanya persiapan untuk masa depan dipersiapkan dari sekarang. Perhatikan ini. Kalau saudara mau hidup untuk hari esok, persiapannya sekarang. Makanya bagaimana hidupmu pada masa yang akan datang ditentukan oleh sekarang. Hidupmu yang sekarang ditentukan oleh hidupmu pada masa lalu. Kalau engkau dulu malas-malas di waktu yang lalu, jangan menyesal sekarang. Kenapa harus begini? Masa lalumu, masa lalu kamu tidak pergunakan baik-baik. Lalu menyesal, oh Tuhan, gak adil Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan udah kasih nafas, Tuhan udah kasih kesehatan, Tuhan kasih apa lagi? Tuhan kasih fasilitas. Sehat ini saja saudaraku bisa mencangkul, bisa bergerak. Itu artinya Tuhan sayang kepada saudara, katakan amin. Jangan salahkan Tuhan, kenapa aku tidak diberkati? Salah sendiri, Tuhan udah kasih kesehatan loh. Masih bisa melihat. Kecuali tadi entah saudaraku gak bisa melihat. Lumpuhkah saudara, sakitkah saudara? Makanya saya kalau ketemu orang-orang apalagi yang masih muda di jalan raya minta-minta, saya gak ngasih. Bukan karena pelit. Kalau ada orang minta-minta di jalan justru masih sehat dia. Saya bilang sama dia, kerja. Bukan minta-minta. Nah itu makanya saudaraku ditentukan oleh sekarang. Belum terlambat Bapak. Kalau saudara mau hidup sukses, diberkati di masa yang akan datang, sekarang persiapannya. Ya, karena Tuhan itu mencukupi semuanya loh. Allah memenuhi semua kebutuhan kita. Allah
itu baik bagi kita, saudaraku. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan katakan Tuhan itu tidak memenuhi keperluanku. Salah kita. Allah itu baik bagi kita, apalagi kekurangannya. Efesus 3 ayat 20 dikatakan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta diberikan jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Katakan amin. Artinya kalau saudara hanya minta nasi, lebih dari nasi dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara minta ikan, lebih dari itu pasti Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang bapa yang jahat di dunia ini memberikan ular pada waktu anaknya minta ikan. Atau memberikan batu pada waktu anaknya minta roti. Gak ada. Apalagi Bapamu yang di sorga, dia sangat baik. Ia memberikan Tuhanmu lebih dari yang kau inginkan. Amin. Kalau Tuhan sudah janji begitu, lalu kalau kita kekurangan, salah siapa? Coba kita koreksi. Lalu Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan di situ kalau saudara baca, anak cucunya tidak meminta-minta. Anak cucu tidak pernah meminta-minta. Ini jaminan Tuhan semuanya. Artinya kebutuhan jasmani kita dicukupkan oleh Tuhan. Kalau belum cukup, sekali lagi ya, dicukupkan. Bukan harus banyak, cukup. Kalaupun melimpah, itu berarti Anda harus salurkan ke orang lain. Katakan amin. Cukup. Makanya doa Bapa kami apa doanya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kalau ada makanan lebih, berarti itu Tuhan siapkan untuk berbagi bagi orang lain. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Bahagianya bukan main. Coba, ya, kalau saudara mau bahagia ketika Anda berbagi dengan orang lain, bukan mesti banyak. Seberapa pun yang penting kita berbagi. Ya. Anak cucunya tidak meminta-minta roti. Kebutuhan jasmani kita dicukupi oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang belum tercukupkan, tapi kalau ada yang sudah cukup, pingin lagi lebih, itu namanya saudaraku udah serakah. Bukan berarti kita nggak bisa nabung, boleh. Tetapi kalau saudaraku, kalau sudah dikasih melimpah, berarti diizinkan Tuhan untuk berbagi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang suka berbagi justru tidak pernah kekurangan dalam hidupnya, saudara. Minggu lalu saya katakan bahwa terbalik, hukum ekonomi dunia hemat pangkal kaya, tapi hukumnya firman Tuhan justru menyebar harta semakin diberkati oleh Tuhan. Itu hukumnya firman Tuhan. Dan kalau nanti saudara tanya kenapa begitu, ya tanya sama Tuhan. Ya, itu hukumnya Tuhan. Dan ternyata sampai hari ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya sudah udah mau berapa tahun, 50 tahun saya ini. Nah, selama saya hidup saya tidak pernah melihat, saudaraku, orang-orang yang menyebar harta semakin berkekurangan. Malah mereka juga dicukupkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi 3 poin ini yang simpul. Next, simpul. Allah lebih mengerti dan mengetahui segala kebutuhan kita. Dan ia memenuhi keperluan kita menurut porsinya masing-masing. Kebutuhan roh, yaitu dengan kita membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, doa kepada Tuhan. Kebutuhan jiwa, pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati ketenangan. Dan kebutuhan jasmani kita, jangan hanya saudara pikirkan kebutuhan satu bagian saja. Jujur saya mau katakan, saya juga dulu begitu. Ketika dikatakan Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan Allah, konotasi saya
pikiran saya langsung tertuju kepada keperluan makanan, pakaian, dan semua yang kita perlukan. Ternyata Allah memenuhi kebutuhan kita itu bukan hanya kebutuhan jasmani, mulai dari kebutuhan rohani kita, jiwa kita, dan juga tubuh kita diberikan kebutuhan oleh Tuhan. Katakan amin. Mari saudaraku, izinkan Tuhan memenuhi segala keperluan saudara. Buka hatimu dan katakan kepada Tuhan, Bapa, penuhilah kebutuhan saya. Bukan keinginan tetapi kebutuhan. Mari kita berdiri semua saudara.